Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid At-Taufik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini bertemu kembali di majelis yang mulia ini, melanjutkan kajian kitab Al-Khusu' fi Sholati fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Jadi khusyuk di dalam salat dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan kalian mintalah pertolongan, bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia yaitu sholat, lakabiratun, sungguh berat, illa, kecuali, alal khasiin, atas orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ini memberitahukan kepada kita, yang pertama adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk minta pertolongan kepada Allah itu dengan melalui wasilah, yaitu sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat sebagai sarana mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kemudian fokus pada sholat ini. Allah sampaikan, wa innaha, dan sesungguhnya dia yaitu sholat, lakabiratun, sungguh berat, illa, kecuali, alal khasiin, atas orang yang khusyuk. Nah, berarti ya, kalau di ayat ini jelaskan bahwa sholat itu asalnya berat, menjadi ringan kalau ya kita itu khusyuk. Nah, bagaimana cara untuk khusyuk? Nah, Allah jelaskan di ayat itu, siapa orang yang khusyuk? Allah katakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka yakin. Yadhunnuna ay yuqinuna. Jadi orang-orang yang mereka yakin. Ya, jadi Allah katakan gitu. Yakin apa? Yaitu Allah katakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa sesungguhnya mereka itu bertemu Tuhan mereka. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa kita itu ya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, padanya rojiun, kembali. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa kita itu ya sholat itu menjadi sarana untuk bertemu Allah, mi'rajul mukmin, mi'rajnya seorang mukmin, ya, sarana bertemunya kita dengan Allah itu adalah lewat sholat, ya. Kemudian kita punya keyakinan bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah,
ketika kita meninggal, ya, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah kelak setelah hari kiamat, di hari kiamat. Kemudian kita kembali dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan amalan yang diantara harus dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Bahkan sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dijawab oleh Allah SWT. Maka menjadikan kita itu ringan mengerjakan sholat. Nah, jadi sholat menjadi lebih ringan karena dibantu Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, untuk khusyuk di dalam sholat itu, ya, maka kemudian beliau Syekh Al-Qattan di dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Sholati fi Tauhil Kitab Sunnah itu menjelaskan bahwa, ya, di antara yang bisa mengantarkan kepada kita kekhusyukan di dalam sholat itu apabila kita itu belajar khusyuk di luar sholat. Di luar sholat, ya. Nah, kapan itu? Terutama adalah saat kita itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi bagaimana kita khusyuk membaca Quran? Kita akan khusyuk ketika kita membaca Quran itu adalah apabila kita punya kesadaran, ya, keyakinan bahwa yang kita baca ini adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya adalah firman Allah SWT, perkataan Allah. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran sedang berbicara kepada kita, atau Allah sedang berbicara kepada kita lewat Al-Quran, karena dia adalah kalamullah. Oleh karena itu ketika kita membaca dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sesungguhnya Allah sedang memerintahkan kepada kita, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Jadi Allah sedang perintahkan kita supaya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi asyukrulillah, perintah meskipun kalimatnya berita, segala puji itu hanyalah milik Allah, maka sesungguhnya hakikatnya ayat ini merintahkan, Allah sedang memerintahkan kepada kita supaya kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud syukur itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan perkataan di setiap keadaan, maka diucapkan alhamdulillah, baik ketika kita sedang mendapat nikmat maupun ketika sedang kita diuji dengan yaitu musibah. Maka yang tertinggi itu adalah selalu ala kulli halin, di dalam setiap keadaan kita alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita diuji musibah itu sesungguhnya ketika kita ridho atas musibah yang menimpa kita, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kedudukan kita diangkat oleh Allah SWT. Derajat kita akan diangkat, akan jadi penggugur dosa dan akan mengangkat derajat kita kalau kita ridho dengan yaitu musibah yang menimpa kita itu. Jadi ketika kita khusyuk membaca Al-Quran di luar sholat, maka lebih-lebih di dalam sholat. Ya, jadi maka beliau katakan begini, al-khusyu'u fi tilawatil Qur'ani yakuna fi sholati wa kharijus sholati wal khusyu'u fi qiraati fi sholati a'dhamun wa aqidun. Ya, jadi khusyuk ketika membaca Al-Quran itu harus diwujudkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, wal khusyu'u fi qiraati fi sholati, dan khusyuk ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, a'dhamu, itu lebih agung, lebih penting, wa aqidu, dan lebih ditekankan. Karenanya saya katakan tadi kita itu berlatih di luar sholat itu baca Quran itu khusyuk. Jadi maksudnya ketika kita baca Quran itu pikiran kita ya dengan Quran itu, di Quran itu, bukan kemana-mana. Nah, untuk bisa seperti itu memang kita
Ya, yang pertama adalah ditumbuhkan di dalam diri kita keyakinan dan kesadaran. Jadi keyakinan dan kesadaran terus-menerus bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita lewat Al-Qur'an itu. Maka hati kita di situ, pikiran kita ke situ. Ya. Nah, kalau di luar salat itu kita khusyuk, maka di dalam salat lebih lagi ditekankan. Karenanya wa ahlul imani yata'atsaruna bi qiraatil qur'ani fayasta'una lillahi dakhilu salati wa kharijuha. Jadi oleh karena itu orang-orang yang beriman itu akan terkesan oleh bacaan Al-Qur'annya. Ya, oleh bacaan Al-Qur'annya terkesan. Maksudnya sehingga mereka itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu tunduk, khudu. Di luar salat maupun di dalam salat. Di dalam salat maupun di luar salat. Nah, jadi dan Al-Qur'an itu mampu memberi pengaruh dan dia adalah zikir. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Jadi lebih-lebih ketika kita dalam kondisi seperti sekarang ini harus banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Jadi bersama Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian ya, kenapa? Karena Al-Qur'an ini mampu memberikan pengaruh. Dia katakan bahwa wa hadza ta'thiru yakunu ala nufusi wal qulubi wal arwahi. Wa hadza ta'thiru jaa alan anwa'i alan nahwi. Jadi pengaruh Al-Qur'an ini, pengaruh Al-Qur'an itu ya, pada yang pertama Al-Qur'an itu mampu mempengaruhi jiwa, alan nufusi. Pengaruh pada jiwa. Bahkan ada satu penelitian dilakukan di Amerika itu, penelitian ada orang dia bermasalah, kalau bahasa kita stres. Ya. Orang stres dibacakan pertama dibacakan Quran. Maksudnya diperdengarkan bacaan Quran. Atau lagu, dibacakan lagu, ada dibacakan lagu rock, didengarkan lagu rock, kemudian didengarkan lagu jazz, lalu didengarkan Al-Qur'an. Ternyata hasilnya beda. Jadi meskipun orang itu tidak paham makna Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, bahkan dia belum tahu kalau itu Qur'an, kemudian diperdengarkan, itu pengaruhnya lain. Itu padahal orang belum mengimani itu. Apalagi ketika dia mengimani, maka pengaruhnya beda lagi. Bahkan ada orang stres karena enggak naik-naik pangkat. Itu ada. Koncone wis do munggah pangkat, dhewek iki gak munggah pangkat. 11 tahun ki tetep wae pangkate ngono. Ya. Kenapa? Ya enggak tahu, mungkin kalau katanya karena hal-hal tertentu, ya dia orang ini orang yang jujur, nggak mau bermain yang lain-lain, pokoknya lurus. Akhirnya ya ada pangkatnya nggak naik-naik, ada 11 tahun itu. Akhirnya nggak tahu, dia itu setiap hari itu baca Quran terus, pokoknya wis Quran katam ping pira lah itu. Ya, baca Quran terus dalam waktu 3 tahun setelah setelah dia itu baca Quran terus, karena awalnya itu diawali dengan rasa jengkel, tidak tahu jengkel dengan siapa, bisa jadi dengan dirinya atau dunia sekitarnya. Masa yang lain udah naik pangkat, saya kok nggak naik ya. Tapi jengkelnya itu dilampiaskan ke baca Quran.
Lama-lama Allah yang mengkondisikan karena membaca Quran, jengkel. Lama-lama pengaruhnya Quran ternyata baik juga. Walaupun pertama itu bacanya dengan jengkel, tapi terus baca terus itu ya. Itu pengaruhnya ternyata luar biasa. Akhirnya dia menjadi ikhlas baca Quran. Ya, tak terasa jadi nikmat. Dia itu heran sendiri gitu. Ya, dalam 3 tahun, ya tahun pertama, maksudnya setelah dia membaca Quran mengamalkan itu, ya sampai khatam berkali-kali tidak terasa. Tahu-tahu datang surat yang menjelaskan dia itu naik pangkat. Misalnya kalau kita bicara bintang itu ya, misalnya katakan bintang 1. Dari ini kemudian langsung ke bintang 1. Bintang 1 itu cuma setahun, 1 tahun bintang 1. Habis itu langsung ke bintang 2. Dia itu sampai heran, katanya nggak logis, nggak masuk akal. Sampai istrinya itu kaget, tenan ta Mas sampean kok setahun langsung bintang loro gitu. Dia merasakan berkahnya interaksi dengan Quran. Segitu, sampai kalau memberitahu anak buahnya, kowe percaya apa gak terserah, percaya apa ora terserah, wis pokoke kowe maca Quran bendina maca Quran itu. Nah itu mampu beri pengaruh kepada jiwa, ya, dan lebih lagi sebenarnya pengaruh kepada hati, ya. Jadi ta'sir wal qulub alal qulubi wal arwahi, dan pengaruh kepada roh. Jadi Quran itu ketika dibaca mampu mempengaruhi jiwa, hati dan roh. Nah, pengaruhnya variasi. Maka ini dia katakan ya, salat itu, bacaan Quran di dalam salat juga begitu. Mampu memberikan pengaruh dan pengaruhnya bervariasi. Beliau katakan gini, an-naul awal, yaitu yang pertama, pengaruh yang pertama adalah ta'thirul Qur'ani fil qulubi wan nufusi kama jaa fil Qur'anil Karim, yaitu pengaruh Al-Qur'an terhadap hati dan jiwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an sendiri, ya. Jadi Al-Qur'anul azimu mu'athirun fil qulubi wan nufusi wal arwahi. Jadi Al-Qur'an itu, Al-Quran yang agung ini mampu mempengaruhi hati, jiwa dan roh. Li'annahu, karena dia Al-Quran itu adalah kalamul alimil khabiri bima yasluhu hadil qulubi wa nufusi, ya, yasluhu hadil quluba wa nufusa fid dunya wal akhirah. Jadi karena Al-Quran adalah kalam, firman Allah SWT, al-alimul khabir, yang maha mengetahui lagi maha teliti, bima yasluhu hadil quluba, jadi apa yang baik bagi hati dan bagi jiwa dan bagi roh dan bagi dunia serta akhirat. Jadi kenapa? Karena Al-Quran itu memang adalah yaitu kalamul alim, ya, firman yang maha mengetahui. Jadi Allah tahu yang terbaik untuk manusia itu apa. Jadi karenanya kalau misalnya hati sedang sedih, Bapak Ibu ambil Quran, wudu, ambil Quran, baca. Meskipun ibaratnya nggak tahu isinya, udah baca aja terus, ya. Nanti akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, sebagaimana yaitu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam yakni, ya, yang pertama pengaruh Al-Quran ini, ya, ta'thiru ala ulama'i ahlil kitabi wa ghairihim min ahlil uquli, yaitu pengaruh Al-Quran pada ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab, ulama dari kalangan Nasrani, ahli kitab, yang mereka berakal, itu terpengaruh dengan Al-Quran. Dan selain mereka, jadi orang-orang yang berakal, artinya dia mengedepankan akalnya daripada hawa nafsu. Karena ada kalanya orang itu mengedepankan hawa nafsunya, ini yang mengedepankan akalnya.
ya, maka dia terpengaruh ketika mendengar Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah yakni Al-Maidah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa idza, dan apabila sami'u mereka mendengar ma unzila ilar rasuli, apa yang diturunkan kepada Rasul, taro a'yunahum, kamu lihat mata-mata mereka, tafidu minad dam'i, mencucurkan dari air mata, mimma arafu, dari apa yang mereka ketahui, minal haq, dari kebenaran. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Faktubna, maka catatlah kami ma'asy syahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Jadi ayat ini menggambarkan tentang orang-orang ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab, jadi orang-orang Nasrani, ya, yang ada di Habasah, negeri Habasah, Ethiopia. Ketika para sahabat Rasulullah SAW hijrah ke Ethiopia, yang waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua delegasi. Kemudian ya, Raja Najasyi penganut agama Nasrani, dan sekitarnya yang ada para pejabatnya itu adalah ulama-ulama dari kalangan orang-orang Nasrani, meminta diperdengarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dibacakanlah, yaitu diantaranya surah Maryam. Nah, Allah menggambarkan di ayat ini tentang keadaan mereka. Jadi ketika mereka itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, digambarkan oleh Allah di ayat ini, yaitu mereka menangis, mencucurkan air mata, matanya mencucurkan air mata, menangis, artinya tersentuh ya, dan terpengaruh dengan Al-Quran itu, ya. Jadi wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata-mata mereka itu mencucurkan dari air mata. Kemudian yaquluna mimma arafu minal haq, karena mereka tahu apa yang mereka dengar itu sesuatu yang hak, yang datang dari Allah. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, amanah, kami telah beriman. Faktubna ma'asy syahidin, maka catat kami bersama orang-orang yang bersaksi. Nah, itu yang pertama, yakni diantara pengaruh Al-Quran itu terhadap jiwa, ya. Yang pertama, pengaruh Al-Quran pada ulama ahli kitab dan orang-orang yang berakal selain mereka itu. Kemudian yang kedua adalah alladzina utul ilma min qalbihi yata'atsaruna bih, yaitu orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran diturunkan, itu terpengaruh oleh Al-Quran. Jadi orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran diturunkan, mereka ini terpengaruh oleh Al-Quran. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yukhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbana in kana wa'du rabbana la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yakuna wa yaziduhum khusu'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia ini gambarkan, ya, qul, katakanlah, aminu bihi, kalian berimanlah padanya,
aula tu'minu, atau tidak usah kalian beriman saja. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian beriman atau tidak kalian beriman sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terpengaruh Allah itu. Seluruh manusia beriman, Allah tetap maha kuasa, kekuasaannya tidak bertambah. Seluruh manusia kafir, Allah tidak berkurang kekuasaannya, Allah tetap maha kuasa. Ya, jadi qul, katakanlah Muhammad, aminu, kalian berimanlah dengannya, aula tu'minu, atau kalian tidak beriman, atau tidak usah kalian beriman, itu sama saja bagi Allah. Nah, kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, innalladzina utul ilma min qablihi, inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu, min qablihi, dari sebelumnya, wa idza yutla alaihim, ketika dibacakan atas mereka, yakhiruna lil alqani sujjadan. Ya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka itu, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti dipenuhi. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusu'a. Wa yakhiruna, dan mereka tersungkur, lil adqani, atas muka mereka, yabquna, mereka menangis, mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khusu'a, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ayat ini memberikan gambaran bagaimana Al-Quran itu mampu memberikan pengaruh kepada orang yang telah diberi oleh Allah ilmu sebelumnya. Ya, sehingga mendengar bacaan Al-Quran itu, ya, mereka ini tersungkur sujud. Dibacakan kepada mereka itu Quran itu tersungkur sujud mereka. Ya, nah ini adalah ayat sajdah, ya. Disunahkan kita kalau setelah wa yaziduhum khusu'a itu sujud tilawah. Jadi sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Nah, ini salah satu ayat sajdah ini. Jadi itu yang kedua, memberikan pengaruh kepada orang yang telah diberi oleh Allah ilmu sebelum Quran diturunkan. Kemudian yang ketiga, alladzi utul ilma, alladzina an'ama Allahu 'alaihim idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiyah. Yaitu yang ketiga adalah orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat. Apabila ayat-ayat Ar-Rahman itu dibacakan pada mereka, mereka menyungkur sujud sambil menangis. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Kalau tadi surah Al-Isra ayat 107 sampai 109, sekarang dalam surah Maryam ayat 58. Jadi orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, jadi mendapat anugerah dari Allah kenikmatan, apabila ya ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, mereka ini juga menyungkur sujud, ya, sambil menangis. Jadi mampu memberikan pengaruh. Allah katakan dalam surah Maryam ayat 58 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyatin adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wa ajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyah. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang an'ama Allah 'alaihim, Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu mereka yang dimaksud minan nabiyyin, para nabi, min dzurriyyati Adama, dari keturunan Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari
yaitu orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, wa Israila, dan Israil. Israil yang dimaksud Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israil, keturunan Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dia dan kami pilih dia. Idza tutla alaihim ayatur rahmani, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatur rahman, ayat-ayat yang maha pengasih, yang maha pemurah, kharru sujjada wa bukiya, mereka menyungkur sujud dan menangis. Jadi orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini mendengar Al-Qur'an dibacakan, tersungkur sujud kemudian menangis. Ini juga salah satu dari, yaitu ayat sajdah, disunahkan kita untuk sujud tilawah. Ya, apabila kita membaca ayat ini atau mendengar orang membaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Jadi surah Maryam ayat 58. Nah, ini Quran memberikan pengaruh kepada mereka orang-orang yang telah diberi oleh Allah, yaitu kenikmatan. Kemudian yang keempat, min alamatil imani ta'thiri bil Qur'ani wa ziyadatul iman. Ya. Di antara tanda keimanan itu adalah terpengaruh oleh bacaan Al-Quran dan bertambahnya keimanan. Jadi min alamatil iman, dan di antara tanda iman adalah at-ta'tsiru bil Quran, terpengaruh dengan Quran, wa ziyadatul iman, dan bertambah iman. Jadi ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tanda iman itu di antaranya adalah kalau kita mendengar dibacakan Quran, kita terpengaruh hati kita dan bertambah keimanan kita. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah katakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina, orang-orang yang idza dzukirallah, apabila diperdengarkan, yaitu apabila diperdengarkan disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Kita ini kalau disebut asma Allah gemetar enggak hatinya? Misalnya maksudnya gini, ketika orang mau berbuat kejahatan katakanlah kita mau, naudzubillah min dzalik, ya, misalnya kita mau berbuat salah satu, kemudian orang yang kita dzalimi itu menyebut nama Allah, apakah Bapak tidak takut kepada Allah? Nah, ketika disebut asma Allah seperti ini, ada getaran enggak hati kita? Kemudian kalau itu muncul rasa takut, getar, kemudian kita meninggalkan perbuatan itu, maka itu berarti pertanda iman. Atau ketika kita mendengar seruan Allahu Akbar, ada getaran, ya, itu berarti pertanda iman, dikatakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Allah, yakti ayat Quran, zadatsum imana, bertambahlah keimanannya. Jadi semakin mendengarkan Quran semakin tambah, semakin kuat imannya. Nah, maka ini adalah, ya, berarti dia pertanda di dalam dirinya ada iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka itu bertawakal. Nah, itu yang keempat, ya, di antara, yakni pengaruh, di antara pengaruh Al-Quran itu kepada seseorang. Kemudian yang kelima, al-mu'minuna shadiquna fi imanihim, al-khaifuna mir rabbihim, yakshairu juluduhum inda qiraatil Qur'ani.
Jadi yang kelima adalah kaum mukminin yang benar keimanan mereka dan takut kepada Rabb mereka itu kulit mereka bergetar ketika Al-Quran itu dibaca. Bergetarnya itu lembut ya, halin, lembut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam firman-Nya yaitu surah yakni surah Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yas'auna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Jadi Allah nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Quran itu ahsanal hadis. Sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, yaitu kitab yang serupa mutunya. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain itu serupa. Mutunya, kualitasnya, kayak bahasanya ya. Mutasyabihan, serupa. Masania, yang berulang-ulang, ya, yang berulang-ulang. Taksya'iru minhu juludul ladzina, yang tasyai' dikatakan di sini yaitu bergetar, ya, darinya kulit orang-orang yang yakhshawna rabbahum, mereka khusyuk kepada Tuhan mereka itu, ya. Jadi mereka khusyuk kepada Tuhan mereka itu. Tsumma talin, kemudian talinun juluduhum, lembut. Jadi awalnya itu keran, kemudian lembut, ya. Nah, pengaruhnya Al-Quran tuh menggetarkan kulitnya, kemudian dari kita kemudian lembut juluduhum wa qulubuhum, dan hati-hati mereka ila dzikrillah, kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi, demikian itulah petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha. Allah beri petunjuk dengan Quran ini siapa yang Allah kehendaki, wa may yudlillahu, dan siapa yang Allah sesatkan, famalahu min had, tidak ada orang yang bisa beri petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang kelima yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Quran itu mempengaruhi ya jiwa-jiwa seorang, rohnya, diantaranya adalah as-sadiquna ma'allahi tahsa'u qulubuhum li dzikrillah, yaitu yang kelima ini adalah yang keenam, yaitu orang-orang yang membenarkan Allah. Jadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka itu khusyuk tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang membenarkan Allah itu hatinya akan khusyuk ketika mengingat Allah. Ya. Lidzikrillah. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqassat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni, bukankah, ya, yaitu belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Tuhan mereka. Sudah masuk Isya nih? Kurang berapa menit? 5 menit, ya. Jadi alam yakni, belumkah datang liladina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, tahsya'a qulubuhum, yaitu hati mereka untuk tunduk li dzikrillah, dikamingan Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan dari kebenaran, wala yakunu kalladzina utul kitab, ya, dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang diberi kitab min qablu, dari sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, telah berlalu masa yang lama, faqassat qulubuhum,
mengeras hati mereka. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat ini adalah menggambarkan bahwa orang-orang yang jujur kepada Allah itu hatinya itu akan khusyuk tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hatinya itu akan khusyuk ketika mengingat Allah. Itu adalah tanda orang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa pengaruh Al-Qur'an terhadap yaitu jiwa, kemudian hati, dan juga terhadap roh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu, ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Pertanyaan bebas, maksudnya monggo mau tanya apa? 2 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan, bingung mau tanya apa? Oh, Bapak mau tanya? Oh enggak. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka poin pertama ini yaitu bagaimana kita supaya khusyuk di dalam sholat adalah belajarlah kita khusyuk di luar sholat dengan cara yaitu tatkala kita membaca Al-Quran ini usahakan hati kita itu hadir, yaitu di saat-saat kita membaca Al-Quran betul-betul Al-Quran berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan Quran itu. Kalau bahasa anak milenial gini katanya, bayangkan mendapat WA dari orang yang paling dia tunggu-tunggu WA-nya, maka dibaca. Ibarat itu adalah WA dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencipta, maha mengatur, ya, maha pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, yang menghindarkan kita dari berbagai bencana, musibah, dan yang menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Maka sudah seharusnya ketika kita membaca Quran itu maka lebih khusyuk dibanding kita ketika membaca WA. Karena kadang itu membaca WA-nya lebih khusyuk daripada Quran. Jadi kalau barang mentok gini sampai dunia sekelilingnya tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalau membaca Quran kita tidak hadir di situ. Nah, ini jangan sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk di dalam sholat kita, ya, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.